kadang juga ngisi-ngisi job MC. Oh, MC. Iya. Oh, iya. Juga dulu pernah jadi seperti Eka juga. Apa itu? Laki-laki? Tidak. Kan dulu pernah laki-laki gitu, enggak ya? Dulu pernah jadi penyiar juga Kang Mas dulu siaran Bayu. di mana? Dulu siaran. Boleh ini disebutkan? Boleh lah. Oh, tidak apa-apa Kita ya. sahabat radio. Baik. Ini di Radio USM Jaya. Oke. Kebetulan dulu aku salah satu mahasiswa di USM ya. Mengisi kekosongan dan kegabutan mahasiswa, Oke, akhirnya akhirnya memilih untuk menjadi penyiar seorang di USM penyiar Jaya. DJ. USM Jaya ya namanya? Iya betul, USM Jaya. Kenapa ada FM. Jayanya sih? Karena harus selalu Jaya. Oh iya, USM Jaya FM gitu Iya, ya. buktinya sampai sekarang Kalau kan masih openingnya ada. gimana coba kamu? Openingnya ya, seingat aku ya, nggak tahu kalau sekarang udah berubah ya. Iya. Dari Kampus Pelangi Universitas Semarang, 101,6 USM Jaya FM Hits Music. Masih cocok gak sih? Cocok banget lah. Kampus Pelangi. Masih cocok. Iya, Kampus Kenapa Pelangi. ke Kampus Pelangi sih? Mungkin dekat Jembatan Pelangi kali ya. Belah mana jembatannya? Jembatan Pelangi yang sering kerendam banjir. Aduh, Yang- maaf yang- Bu, enggak. Jembatan tol itu. Ya, yang di bawahnya itu kan itu kayak nama- ada terowongan. Itu ada warna-warninya kan. Oh, karena temboknya catnya Kemungkinan warna-warni. sebutannya itu Jembatan Pelanginya. Iya, jadi kampusnya juga disebut Kampus Pelangi. Kampus Pelangi, karena kan setiap temboknya warna-warni kan. Oh, gitu. Tapi bukan taman kanak-kanak ya. Iya. Oke, Kampus Iya. Pelangi baru denger nih ini. Iya. Baru nih. Oh, Kampus Pelangi itu SM. Iya, Oke. atau universitas di samping masjid juga ada yang sebutannya seperti itu. Maaf Pak, enggak cuma sebutan kayak gitu. Lulus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Walaupun aja. agak telat. Gak apa-apa, itu wajar. Temen-temenku banyak yang telat lulusnya. Teman-teman tapi. Oke, kita nanti ngobrol bareng ya, Riz ya. Boleh. Kita karena ini tahun baru ya, Kang Mas Iya. Bayu, kita harus membuat hal-hal yang positif. Mindset kita harus positif ya. Iya. Tadi tema kita adalah grow mindset. Iya, jadi harus Oke. lebih berkembang dari tahun sebelumnya. Betul sekali. Nggak stuck di satu tempat aja gitu ya, Betul sekali. kayak. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang mindset positif apa aja sih yang harus kita kasih tahu di Iya. tahun ini ya. Iya. Jadi nanti akan di-spill sama Kristi. Kamu Kristi siapa namanya? Kristia Dasa. Jadi dulu kalau nama siaran juga sama. Kristia Kristia Dasa. Anak Iya. ke-10. Tidak, itu Dasa. Sadasa. Ya, Sedasa. Dasa apa berarti artinya? Sedasa kan 10 ya. Iya kan? Tapi kan Hadasa. Oh, Hadasa. Iya. Kristi Hadasa. Iya, Itu betul. apa Hadasa itu apa artinya? Hadasa tuh nama dari seorang ratu. Oke. Kalau di kitab aku ya, itu tuh ratu yang nama lainnya Esther. Oke. Itu dulu nama kecilnya Hadasa. Oh, gitu. Itu dari kakek aku, almarhum kakek aku Yang ngasih yang nama. kasih. Jadi cuman kakek aku aja yang bisa manggil Hadasa. Oh, yang lainnya nggak boleh. Yang lainnya nggak tahu ya, nggak boleh apa nggak sering dipanggil juga ya. Oke. Jadi rata-rata kalau panggil aku tuh kalau nggak Kristi, Kitty. Kitty. Lucu ya kalau So Kitty cute ya. banget ya panggilnya. Iya karena kalau kata papa aku tuh nggak semua anak kecil bisa nyebut R kan. Oke, Gitu kan, benar, Eka. cadel ya. Jadi nyebutnya kisti gitu kan nggak Oh, enak. nggak enak. Akhirnya papaku cari nama Kitty gitu. Kalau aku dulu cadelnya itu bukan huruf R loh. Apa? Aku huruf N. Kenapa? Jadi dulu aku kalau Kalau nyebut ngomong gimana? misal bilang Mas gitu ya, itu Man. Nah, kakakku ada namanya Mas Dimas kan, aku Iya. manggil Mandiman. Jadi aku bukan huruf R. Cadelku agak unik sih ya. Mungkin karena di Eropa kali ya. Tahun baru kemarin di rumah aja sih. Di rumah ya. Iya. Kenapa? Soalnya kan hujan. Oh iya ya. Iya. Tapi jam 11 hujannya di tempatku. Masa? Heeh. Setahu aku dari jam 9 udah hujan di Oh beda bawah. ya, beda ya. Emang Anda di mana? Di Semarang juga, cuman timur. Ya, kamu utara deket pantai, deket laut ya. Iya. Ya, kemungkinan besar lebih hujan. Enggak juga. Enggak juga ya? Iya, karena kan sebelum tahun baru itu kan aku sempat ke daerah kota itu udah hujan. Di tempatmu Eka. enggak hujan malahan. Hujan. Iya, maksudnya di yang di Semarang Utara Hujan. hujan ya. Iya. Berarti timur doang yang kebagian ya? Iya, timurnya mana nih? Denmark. Belum sih, belum, masih daerah Bangetayu. Oh iya. Bangetayu. Oh, itu Iya. biasanya sih itu Ya kan berarti hujannya dari laut dulu, terus ke Simpang 5, baru ke timur arahnya anginnya waktu oh itu. gitu, jalan-jalan ya hujannya Iya. ya. Jadi jam 11 baru sampai tempatku. Oh iya. Berarti di rumah aja kemarin ya? Iya di rumah Kenapa? aja. Ngapain install Prexi? Atau merenung setahun kemarin gitu?
Ya agak merenung juga sih. Lebih tepatnya waktu di jalan ke arah pulang ya, merenung. Ngelamun gitu. Sia-sia nggak ya hidupku selama ini gitu. Sangat. Terus kesimpulannya sia-sia nggak? Ya enggak lah, masih bertahan sampai gitu sekarang. ya? Oke, Makanya terus? kan ada kayak aku kayak buat moto untuk diriku sendiri. Moto micin. Tidak. Oh ya, moto ini Moto ya. hidup. Motivasi hidup. Iya. Oke. Tetaplah hidup untuk bertahan hidup. Tetaplah hidup untuk bertahan hidup. Itu keren sih. Iya itu, kan? Iya ya minimal kayak gitulah Iya ya. kan? Ya buat apa? Sekarang kan rata-rata orang dikit-dikit udah depresi, dikit-dikit udah bingung mau ngapain. Padahal kan sebenarnya dunia ini kan luas, Bre. Iya, bener, kan? bener. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, Itu Bre. moto itu baru apa udah nemu lama? Kebetulan pergantian tahun Oh, baru pas nemu. malam renungan malam kamu itu ya. Oh, luar Renungan biasa. malam, iya. Jadi di motor tuh daripada ngalamun mending mikirin moto hidup Iya, ya. tahun Oke. 2025 mau ngapain ya? Mau gini-gini doang apa mau gimana ya gitu. Oke. Terus akhirnya Iya. gak tau lah kayak dapat dari dalam lubuk hati Oh, yang iya, iya. paling dalam. Oke, terus akhirnya dapat Tetaplah, iya. apa bisikan-bisikan gitu ya. Iya, bisikan goib ya. Tetaplah hidup untuk bertahan hidup. Tetaplah gitu. hidup untuk bertahan hidup. Keren, Iya. keren. Nah, ini kita arahkan ke sana nih Kang Mas Bayu. Jadi kita akan memberikan Kang Mas Bayu apa sih yang perlu diterapkan dalam kehidupan, mindset positifnya itu apa aja sih? Iya, Gitu ya. bener banget. Kalau dari kamu apa dulu ini? Kalau dari aku itu buat yang penting ya kita introspeksi diri. Terus setiap hari itu jangan jadi seseorang yang sama. Oke. Bukan bunglon ya, beda-beda. Kalau kita bisa lebih baik, kenapa kita harus jadi buruk gitu? Iya kan? Orang kan punya kebiasaan masing-masing ya. Kayak misalkan contoh kecil, telat, kayak gitu kan. Itu kan juga kebiasaan yang Gak bagus. Tapi kalau kita mulai dari disiplin, misalkan nih kita yang sering telat, temen oke lah nggak apa-apa. Tapi kalau kita gantian nunggu temen yang telat, kadang kita kan juga bete ya. Iya. Kayak males. Nah, sama lah buat kehidupan ke depan gitu. Kalau kita bete terus, kalau kita telat terus kan, jadinya kayak yang nggak ada, nggak ada kayak perkembangan ke depan kayak gimana gitu. Betul. Berarti hari besok harus lebih baik dari hari ini. Iya. Gitu ya. Kalau mau soal telat, temanku juga ada sih. Tapi ini mulai tahun baru udah mulai tepat waktu dia. Untuk karena apa nih? Dapat teguran. Karena ditegur. Dapat surat peringatan atau surat cinta gitu. Sebelum dapat surat kamu harus merubah itu. Tahun baru harus tepat waktu. Akhirnya tepat waktu kok sekarang. Udah seminggu ini tak cek tepat waktu terus dia. Karena dia takut nanti kamu laporin kali. Enggak lah. Tapi memang dia sadar diri sekarang ya. Maksudnya udah tambah dewasa ya, udah tambah ngerti kehidupan. Oh, mana yang penting, mana yang enggak gitu kan. Bener. Karena tepat waktu itu adalah akan mempengaruhi yang lain juga. Iya. Kalau dia telat kan teman-teman juga kengaruh kan. Iya. Kerjaannya keganggu juga kan. Iya benar ya, makanya kan orang tua kalau bilang jangan bangun kesiangan, rezeki dipatok ayam. Ya ibaratnya kayak gitu kan ya. Terus kalau kita mau stuck terus kayak gitu kan juga nggak mungkin. Mau sampai kapan? Hello 2025 bro gitu. Iya benar-benar. Pokoknya hari ini harus lebih baik dari kemarin gitu. Iya benar. Terus abis itu gimana lagi? Habis itu jadi pribadi yang enggak stuck di satu tempat. Harus Jadi buka cabang gitu. Enggak. Kalau buka cabangnya usaha nggak apa-apa ya. Iya. Tapi kalau maksudnya stuck di satu tempat itu tuh misalkan kita kayak punya satu pekerjaan gitu ya, Eka. Kita udah nyaman aja di zona itu. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita masih bisa explore, itu masih bisa selagi kita masih ada kesempatan gitu lah. Maksudnya harus resign gitu? Tidak. Enggak. Tidak. Harus gimana berarti? Misalkan Eka sekarang jadi penyiar gitu ya. Eka mau cari kesempatan lain kayak coba aku ikut IO atau coba aku nyanyi walaupun suaraku nggak bagus-bagus banget gitu kan. Ngece loh. Iya kan? Bagus loh aku nyanyi. Kan aku belum mendengarkan. Oh, iya, nanti coba ya. nyanyi ya. Nanti aja malu lah aku. Kayak gitu. Maksudnya selagi kita masih ada kesempatan buat explore. Jadi kalau bisa tuh jangan stuck di satu tempat dalam hal dunia pekerjaan atau aktivitas gitu loh. Berarti kita harus
bikin kreasi lain ya. Bikin Jadi kreasi lain. bukan harus keluar dari tempat itu, tapi kita kayak ada sambilan lain. Biar kita mengembangkan bakat kita. Iya, dan betul. tentunya duitnya tambah. Iya, betul. Sekarang apa-apa pakai duit, bro. Iya, bener, iya, bro. Kan? Orang parkir aja bayar duit. Bayar 2.000. Iya, 2.000, kadang 3.000. Masa toh? Kadang ada tulisannya tuh yang putih-putih itu. Itu kamu yang markirin 3.000. Iya, terus kayak ke toilet juga apa-apa sekarang kan bayar ya. Bener, maksudnya bener. kalau usia Eka usia berapa nih? Ini sekarang tebak. 17. Ih, mudah banget sih. 27. Oh, 27. Kok iya, kamu kan 17 lah. Oh, aku tahu 47 kan Anda. Masa kamu 27 juga? Enggak, aku tahun ini 28. Oh, tua kamu ya? Hah, kok bisa? Iya, makanya aku. Enggak mungkin Anda. 9 lah. Ini jadi tebak-tebakan umur. Misalkan nih usia kita kan kayak 29, 30. Kalau sekarang kan cari kerja kan tidak semudah itu, Ferguson. Betul, ya kan? Jadi kalau misalkan mau apa-apa, kita kadang kan milih, mau kerjanya yang kantoran apa-apa. Padahal kan sekarang kan kerja nggak perlu kantoran kan. Iya. Kerja kan bisa WFH, bisa nge-lab, ya kan. Nge-lab itu gimana maksudnya? Nge-lab tok-tok. Oh, nge-live. Iya. Terus juga bisa jualan dan lain sebagainya. Sebenarnya masih bisa kegiatan lain sih yang kita memang nggak pernah terjun, kita terjun bisa jadi itu peruntungan buat kita kan. Betul, peluang ya. Jadi makanya kalau bisa untuk di tahun 2025 ini tuh kalau bisa jangan stuck di satu tempat. Ya. Okay. Kalau bisa tuh Kang Mas Mbak Ayu tuh bisa cobalah kesempatan lain. Semisal kalau syukur-syukur nih keluarga ada yang nawarin mau ngelanjutin usaha keluarga, ambil aja, kenapa takut? Iya, bener-bener. Kayak gitu ya. Lumayan nih warisan. Lumayan gitu ya. warisan. Apa kabar kita yang gak punya warisan? Gak usah curhat sih. Maaf. Oke, berarti kita nggak boleh namanya stuck di satu tempat. Kalau kita ingin berkembang ya, maksudnya kita biar nggak jenuh juga setiap hari gitu-gitu terus. Ada yang namanya selingan lain. Iya, benar-benar. Menghasilkan. Kayak si Kristi ini, dia selain kerja kantoran dia juga MC. Iya, kan? alhamdulillahnya. Terus ngapain lagi selain MC? Selain MC, kalau dulu pernah jadi penyiar juga. Terus pernah jadi dubbing VO ya, VO talent gitu ya. Terus pernah jadi apa ya? Kayak main kayak jadi apa sih? Ada satu band sekarang yang minta tolong aku jadi talentnya juga ada. Itu ngapain tuh di band jadi talent? Megang kabel, Kak. Jadi waktu mereka syuting aku yang megang kabel. Vokalis? Enggak. Ya, jadi kayak talent perannya aja gitu. Oh, ini apa namanya, model klip? Iya, model gitu. klip. Ngomong kok angel banget sih. Kamu malu ya bilang model ya? Iya, kan gak ada basic model ya. Masih semangat ya, Chris ya? Masih. Kamu libur hari ini berarti? Iya, libur. Seminggu kerja berapa hari? Seminggu itu 6 hari. 6 hari. Wajib liburnya 1 kali. Seminggu sekali wajib libur. Iya. Emang harus libur ya, capek kalau nggak iya. libur. Emang kobot. Kalau nge-MC kamu masih rutin? Kadang sih. Kalau misalkan negonya kayak 1 bulan sebelumnya, kayak kita nyari jadwal gitu bisa. Tapi kalau dadakan gitu tergantung dari jadwal ini ya, di kantor juga ya. Ya, menyesuaikan kesibukan kamu bisa ya. atau tidak gitu. Oke, siap. Kita lanjut ya. Kita tadi udah ngobrol Kang Mas Bayu bareng Kristi tentang mindset positif yang perlu diterapkan dalam kehidupan ya. Terutama dalam tahun 2025 ini biar kita lebih jos lah pokoknya ya. Oke, tadi kamu udah krotos. Oke, tadi dia udah ngasih tahu Kang Mas Bayu bahwa kita harus mengembangkan yang namanya minat kita ya. Biar gak stuck aja di situ-situ terus gitu ya. Benar. Terus apa lagi? Terus kan kalau sekarang itu kan banyak banget ya, kalau aku lihat di medsos gitu, usia 26, 25 udah capek kerja. Seusia kita gini ya. Iya, udah capek-capek kerja. Ya memang sih kerja capek ya. Iya. Cuman kalau lebih capek kalau nggak kerja loh sebenarnya kan. Betul, kalau lebih capek kalau nggak kerja. Iya, toleh mengopo kan. Iya, benar. Disyukuri. Terus kalau misalkan sekarang kan pada ngeluh, kok kerjanya gini-gini ya. Kok kurang deh kayak gini. Ya, gimana ya teman-teman Kang Mas Mbak Yu ya.
memang kalau kerja kan memang satu harus disyukurin. Terus dua kita juga harus berkembang di dunia pekerjaan memang tidak semudah itu juga ya. Tergantung lingkungan kerjanya kayak gimana ya. Nah di sini juga kita kalau misalkan ada satu peluang, kalau bisa tuh kita jangan takut gagal. Peluang di dunia kerja bisa, di kumpulan sama teman-teman juga bisa. Kalau bisa kita manfaatin gitu kan. Rata-rata kan sekarang banyak ngeluhnya daripada banyak kerjanya kan. Apalagi orang-orang kalau nyebutnya generasi Z. Gen Z ya, nyebutnya kayak gitu. Kamu masuknya Gen Z apa milenial? Kalau 97 tuh masuknya apa? Gen Z ya? Milenial ya? Rata-rata tuh emang kenapa? Aku juga masih bingung loh bedanya Gen Z sama milenial tuh apa? Ya itu sebenarnya sih beda versi banyak loh. Maksudnya ada yang bilang 99 tuh udah Gen Z, ada yang bilang baru 2000, ada yang bilang yang 98. Gitu. Berubah-ubah. Iya, yang kita jadi patokan yang mana itu asal usul dari mana juga belum jelas kan ya. Ngerti, iya benar-benar. Waktu kita masih remaja dulu, itu nggak ada ya. Nggak ada. Gap-gapan antara ini gen milenial, ini gen X, ini gen Z, nggak ada kan? Iya. Baru 5 tahun ini kan? Nah, iya. Cuman kan kebanyakan kan aku juga punya teman yang dia Gen Z ya. Pada bilang gini, kok aku takut ya, Mbak, aku takut ya gitu. Nah buat semuanya, kalau Mas Mbak Ayu mungkin denger ya, di dunia kerja atau dunia apapun, kompetisi lah atau apalah, jangan takut gagal lah. Gagal pasti, ya kan? Gak mungkin lah orang gak pernah gagal. Pasti orang pernah gagal. Tapi seenggaknya kalau kita pernah gagal, kita tahu udah kita nyoba benerinnya yang mana, gitu. Jadi kita tahu kesalahan kita di mana, kekurangan kita di mana. Besok nggak tak baleni lagi, biar kita bisa lebih. Nah, sama kayak hidup kan juga kayak gitu kan, Eka. Jadi kalau sebelumnya kita gagal, misalkan kita gagal dalam hal dunia percintaan nih, kebanyakan ya. Kamu sering? Enggak. Tapi kebanyakan dunia percintaan atau dunia apapun itu, kalau kita gagal, mungkin ada yang salah dari diri kita gitu sih. Bisa jadi. Jadi jangan kalau bisa jangan nyalain orang sih. Lebih ke nyalain diri kita dulu aja. Introspeksi bukan nyalain dalam arti putus asa terus udah selesai ya, enggak ya. Maksudnya itu ya nyelesain introspeksi diri setiap malam. Mungkin kan enaknya malam ya. Kalau aku tuh sukanya malam sih. Eka suka introspeksi juga? Kalau 2:30 sih aku. 2:30. Itu overthinking atau overthinking atau gimana itu? Morning person. Ini tang ini subuh banget gitu. 2:30 gitu. Lebih tepatnya ora turu. Ya itu Joko gitu. Iya sih. Kalau misalkan teman-teman bingung atau Kang Mas Bayu bingung gitu kan, gimana caranya introspeksi? Mungkin cari 1 menit 2 menit lah buat ngobrol sama diri sendiri. Biarin orang ngatain kita self talk gitu. Iya, biarin orang ngatain kita aneh gitu ya. Tapi seenggaknya kita bisa tahu nih, oh hari ini aku bener nggak ya? Oh aku salah nggak ya buat ngomong ini ke orang A? Oh aku salah nggak ya ngelakuin ini gitu. Itu dari situ kan kita bisa kayak introspeksi juga kan. Betul. Kalau kita udah introspeksi hari ini, besok kita planning. Kalau besok kita harus lebih baik lagi dari hari ini. Jangan takut gagal yang tadi aku bilang itu. Maksudnya jadi manusia atau jadi pribadi. Kalau sebelumnya gagal, selanjutnya kalau bisa jangan jadi gagal lagi. Kan dunia ini kan Allah sudah menciptakan manusia itu tidak ada yang gagal. Tinggal kita mau usaha atau enggak. Betul kan? Betul. Kayaknya cocok nih. Iya, kamu motivator aja. Motivator tapi belum tentu untuk diri sendiri. Paling enak sih kita kan nasihat ya. Iya, memang. Kadang buat nasihatin diri sendiri aja kadang susah ya. Kayak tapi makanya ini tadi pentingnya ngobrol dengan diri sendiri sih. Iya, penting banget sih. Buat kamu mungkin yang nggak pernah ngobrol sama diri sendiri, coba deh ntar malam atau pergi ke tempat yang sepi tapi enggak aneh-aneh ya. Jangan jauh-jauh enggak jauh-jauh juga. Maksudnya cari tempat saja lah. Ya, cari tempat yang buat healing, sejuk, nenangin diri. Terus kamu ngomong lah sama diri sendiri. Hey, kamu udah hebat loh hari ini. Karena banyak banget penelitian yang bilang itu kalau kita sering ngobrol di kaca, kita ngatain, oh kamu cantik, kamu ganteng, kamu pintar, itu nanti akan balik ke kita. Pantulan. Iya, kecuali kalau kita sering marah-marah nih, ngata-ngatain yang enggak-enggak ke diri kita, ya kita akan jadi yang apa
yang kita katakan. Itu pantulan juga ya. Iya. Jadi sama-sama ngomong itu mending ngomong yang baik. Iya. Biar nanti timbal baliknya baik juga ya. Iya, makanya kan ada orang yang bilang perkataan adalah doa. Iya. Apa yang kita omongin ke diri kita baik, nanti kita juga nerimanya baik. Kecuali kalau kita suka salah paham sama orang, negative thinking sama orang, itu sebenarnya ada yang nggak beres dari diri kita gitu loh. Dan ini tuh untuk merubah mindset positif tuh memang tidak semudah itu, Kang Mas Mbak Ayu. Karena itu punya masih aku pelajarin sampai sekarang sih, masih belajar. Iya benar. Yang penting kita udah mulai nyoba lah ya. Udah nyoba, walaupun memang susah ya, kan tidak semudah. Itu Ferguson. Tidak semudah makan kacang atom. Iya. Jadi ya gitulah. Jadi Kang Mas Bayu mungkin bisa lebih baik lagi, apalagi tahun 2025 ini pasti ada rezeki. Betul. Yang dikasih ketika kita bisa baik sama orang. Selalu ada lah rezeki dari Tuhan untuk kita ya. Amin. Tinggal kita mau apa enggaknya. Iya. Belajar dari kegagalan ya. Iya. Tahun lalu ada kegagalan apa? Tahun lalu. Bentar, suka banget nih membahas yang lalu-lalu. Kamu gagal merebut apa tahun lalu? Tahun lalu tuh lebih ke gak bisa mengontrol emosi sih. Gak bisa ngontrol emosi. Itu kan sebuah kegagalan juga ya. Iya oke. Kalau itu dinamakan kegagalan itu gagal. Ya maksudnya kalau kita kalau emosi kan gak bisa. Meledak-ledak kamu? Iya. Iya gak cuman aku sih. Maksudnya setiap orang kalau emosi kan pasti akan dilampiaskan ke orang terdekat atau ke barang-barang terdekat kayak gitu kan. Banting gitu. Misalkan. Kalau kamu, kalau pas emosi ngapain? Biasanya ke orang terdekat ya. Kamu apa? Marah-marah gitu. Aku buang ke laut. Sadis. Emangnya kuat. Biasanya ikut kena marah juga sih, walaupun dia enggak ada sangkut pautnya sama emosi aku ya. Tapi kan itu misalkan nih tahun 2023 memang ada apa ya yang nggak bisa aku kontrol gitu, contohnya emosi. Terus tahun 2024 masih emosi lagi, rasanya kayak yang apa ya gitu. Terus yang gimana ya, lebih ke sifat sih kalau aku kegagalnya. Sifat kayak yang ikut arus negatif. Arus negatif tuh bukan kayak minum botol dan lain-lain, tidak. Tapi arus negatif tuh maksudnya kayak yang lingkungan kita misalkan toksik atau lingkungan kita yang rasan-rasan gitu ya. Contoh kayak gitulah. Kita jadi ikut. Kan itu sebenarnya nggak ada benefit positif buat kita kan sebenarnya kan. Nah itu tuh aku pernah di fase pernah ikut arus itu. Sampai sekarang? Tidak. Udah enggak ya? Enggak. Udah enggak kumpuli itu? Lebih ke sehilo aja sih. Paling seperlunya aja. Seperlunya aja. Disapa kalau ketemu. Ya, gitu tapi yang enggak masuk di neskoni kan ya mungkin ya. Tapi pas ngajak ngomongin orang langsung enggak, aku dulu lebih ya. Memilih untuk sibuk sendiri sih. Aku lagi ada kerjaan nih gitu ya. Kayak main game. Misal kamu tak ajak rasan-rasan nih. Ini tips ini. Cara hindari teman ngajak rasan-rasan. Tahu nggak Sita itu tuh orang kayak gini nih. Terus kamu gimana? Udah. Gitu doang. Karena kalau orang kayak gitu kan emang suka banget ditanggepin ya. Mungkin kita memang dengerin aja. Tapi biar telinga kita nggak panas, ya udah kita main games atau ngapain gitu. Disambi gini. Gitu. Aku lebih kesibuk itu sih. Kalau kita menanggapi, justru nanti dia semakin terus ngobrol banyak cerita gitu. Yang dia kasih. Kita naluri sebagai manusia juga pengen kepo, ya kan? Benar, itu jadi kayak satu kegagalan yang pernah tak laluin sih kalau aku ya. Tapi kayak, udah dilewatin ya. Udah. Dengan jurus O tadi ya. Gitu. Jurusnya cuma satu O. Ya itu gimana ya? Itu tuh. Kalau kebawa kan bisa kebawa sampai nanti tua juga ya. Iya. Hal yang naluri seorang manusia ya. Apalagi seorang wanita. Padahal pingin banget kan kalau wanita itu pengen tahu banget. Makin pelan makin valid infonya. Iya, bener. Apalagi makin bisik gitu ya, makin banyak banget. Itu sih kalau aku. Iya. Gitu ya tipsnya tadi ya. Tipsnya lebih ke bukan, lebih kayak ke nggak usah ngurusin hidup ke orang lain. Karena kan misalkan orang lain tuh yang kelihatannya buruk tuh belum tentu dia juga seburuk itu. Bisa jadi betul. dia itu juga ada
ada pikiran lain atau ada masalah lain yang memang nggak mau cerita ke kita. Betul. Jadi semua ada tahu porsinya masing-masing. Jadi kita lihat orang lain tuh kehidupannya kita cuma tahu 1% sih ya. Iya. Yang lainnya itu cuma prasangka. Iya. Sisanya gitu kan, tinggal kita mau ngembangin prasangkanya kita atau kita ya udah hidup dengan dirinya kita yang lebih positif aja. Daripada prasangka mending prasmanan ya. Warak. Oke. Setelah belajar dari kegagalan, kita harus ngapain lagi? Setelah belajar dari kegagalan, kita harus jangan kembali ke kegagalan. Ke tempat yang gagal. Misalkan nih kalau Eka lewat jalan tahu tuh jalannya berlubang. Masa mau lewat jalan berlubang lagi? Kan udah belajar dari kegagalan kemarin ya. Menggok lah gitu. Menggok muter serah. Tak ketang lewat Bawen kan gitu kan. Benar. Walaupun omongin banget ayo lewatnya Bawen. Lagi mana itu? Kamu tahu rumahku Bangatayu? Tadi sih tuh bilangnya. Kamu kepo nih pasti. Aduh. Ini adalah naluri wanita ya, kepo. Iya. Oke, siap. Terus abis itu kita harus disiplin ya kayaknya ya. Iya, benar. Jadi kalau semakin kalau kita mau berkembang jadi pribadi yang lebih baik lagi, kita harus disiplin. Disiplin tuh nggak cuma disiplin waktu aja. Disiplin dalam banyak hal ya. Kayak aktivitas, kegiatan, kita harus disiplin. Kalau orang Jawa bilang telaten ya. Telaten ya. Kayak harus menekuni juga. Upet ya. Ora upet ora angliwet kan. Ngomongnya gitu kan. Jadi pribadi yang disiplin, nggak cuma disiplin waktu, disiplin apapun. Karena kan kalau disiplin nanti sampai tua, sampai dewasa kita juga bakal tetap disiplin ke bawah. Karena disiplin tuh kalau kita lakukan setiap hari tuh kan jadi pola. Betul. Apalagi kan Indonesia kan sedikit apa? yang disiplin. Masa sih? Itu lingkungan kamu kali. Ke lingkungan aku ya kayaknya ya. Soalnya kalau Sita disiplin banget tuh. Gitu. Ini lagi sakit loh sebenarnya. Oh iya. Nggak kelihatan ya? Enggak sih. Dia akan tetap on point. Ini pakai make up yang tebal sekali. Bulu matanya lihat tuh. Iya, kita harus disiplin sih dalam banyak hal sih. Karena kalau disiplin kan orang jadi kayaknya dia memang bener niat nih untuk kerja, niat nih buat aktivitas kayak gitu. Ya kayak datang tepat waktu, kayak lebih awal, mungkin gitu kan. Ngerjainnya kerjanya juga sesuai porsinya. Jangan dilebih-lebihkan. Iya, karena kerjaan temen dikerjain juga. Jangan. Kerjaan bos dikerjain juga. Iya, jangan. Gajinya sama bos. Ya itu sih, pokoknya jadi Kang Mas Bayu nanti di tahun 2025 itu harus lebih baik dari sebelumnya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya sebelumnya. Lebih fokus dalam bekerja. Lebih fokus menjalani hidup. Nggak yang kesana kesini. Kalau cara nentuin fokus itu gimana? Cara nentuin fokus ya. Misalkan kalau yang kita misalkan maunya kemana gitu ya. Misalkan nih aku tujuannya mau siaran kayak aku ya, pengennya siaran. Yaudah kita fokus sama tujuan kita siaran. Kita nggak usah misalkan ada tawaran yang lain nih, kamu nggak jadi kerja di bank, kamu nggak kerja di sini. Tapi kalau hati kita mintanya siaran gimana? Itu yang namanya fokus ya. Fokus. Jadi tetap pendirian. Tapi kecuali kalau misalkan teman-teman juga bandingin sama yang didapatkan, misalkan duitnya banyak mana nih kayak gitu kan biasanya ya anak zaman sekarang ya. Itu godaan, tapi balik lagi ke teman-teman atau Kang Mas Bayu lebih menelateninya yang mana, terus lebih fokusnya yang mana, passionnya di mana, itu yang perlu disiplinin mulai dari sekarang sampai nanti gitu ya. Siap. Keren loh kamu loh. Ada lagi. Apa nih? Ada lagi nggak yang harus kita lakukan agar bisa diterapkan loh mindset positif di tahun ini biar hidup kita lebih menyala. Apalagi? Lebih ke kalau aku pribadi ya, Eka ya, lebih ke urusin hidup diri kita sendiri, benerin diri kita sendiri dulu, baru kita lah kita mau kritik orang lain silakan. Kalau diri kita udah baik, versi kita, belum tentu versi orang kan kita juga baik. Iya benar. Jadi kita harus belajar dari diri kita sendiri dulu, dibenerin dulu.
Karena belajar kan nggak cuma dari usia 0 ya, kecil ya. Tapi sampai kita tua pun kita juga masih belajar kan. Belajar seumur hidup sih ya. Belajarnya seumur hidup. Cuman kadang kan orang tua kan mikirnya, oh masih kecil kamu tahu apa gitu. Padahal kan nggak gitu juga. Semua juga perlu belajar. Jadi belajar untuk mengkoreksi diri sendiri, belajar jadi lebih baik lagi. Nggak usah ngurusin orang, itu tuh lebih ke mindset positif sih kalau menurut aku. Karena kalau kita udah positif, lingkungan tuh pasti juga positif. Ada auranya nggak sih? Kerasa kan? Tapi kalau kita dari rumah udah marah-marah, udah yang negatif thinking sama orang, kita diem aja tuh udah hawanya nggak enak. Nah itu kebawanya kayak gitu. Kalau bisa kurangin hal-hal yang tidak perlu. Sebenarnya benar berarti kita urusin diri kita sendiri dulu, baru benahin diri kita belajar, nggak usah kita sibuk ngurusin kehidupan orang lain, karena kan orang lain itu belum tentu apa ya, belum tentu dia itu memang benar-benar butuh kita, atau belum tentu orang lain tuh memang sehebat itu, belum tentu juga kan. Iya, oke, siap. Mempuk-puk rasa percaya diri. Pede boleh. Memang semua hal tuh kita harus pede nggak sih? Iya dong. Kita kalau nggak percaya diri, kita mau percaya sama siapa lagi? Cuman kadang kan ada orang bilang gini, kepedean jadi orang. Itu kan orang lain yang ngomong ya? Iya, cuma kadang kan gimana ya, kita punya telinga untuk mendengar. Pasti kita akan mata mendengar. Untuk melihat. Tangan untuk meraba. Iya, kembali lagi sih, kalau itu tadi kita nggak perlu sih terlalu banyak dengerin pendapat orang. Iya, benar. Kita jadi diri sendiri. Cuman kita perlu didengarkan juga orang lain. Kita ambil positifnya. Kalau itu membangun, itu kita dengerin. Kalau itu memang kritik yang cuman mencela, ya udah, nggak usah dianu aja ya. Iya, biasanya tuh kalau orang dia udah mau melangkah, dia tuh takutnya tuh takut dikritik. Takut kamu tuh kurang, kamu gini gitu. Jadi nanti overthinking kan, manusia kan. Endingnya overthinking, nggak tidur 2 hari 2 malam. Minumnya kopi. Es kopi tiap pagi. Kayak siapa tuh es kopi? Siapa itu? es kopi. Iya. Jadi kalau misalkan kita mau terus berkembang, punya mindset positif, kita harus terima kritikan. Kita harus berani dikritik. Jadi kita bisa nih, kita ngeritik orang, tapi orang nggak boleh ngeritik kita, masa? Jangan anti kritik lah ya. Iya, kita kan harus juga loyal juga ya. Kamu kritik aku, juga kritik kamu. Tapi di sisi lain kita kritiknya juga belajar dari diri kita juga. Kita udah bener gak sih dari kritikan itu gitu loh. Coba rata-rata kan manusia kan tidak mau bercermin, tapi dia hanya ngatain aja. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau bisa tahun 2025 itu kurangi mengkritik. Kalau misalkan dikritik tuh diterima. Kalau bisa kritiklah dirimu sendiri. Siap, kan? siap. Daripada ngeritik orang, ngeritik diri sendiri aja. Iya, ngeritik diri sendiri. Aku kurangnya wah kamu tuh kurang ini. Kurangmu akeh. Kurangku apa mas? Kurangmu akeh. Kudu ngombe es kopi. Berarti gitu ya. Daripada kita kebanyakan ngeritik orang, kritik diri sendiri. Kalau orang yang ngeritik, dengerin. Kalau yang bermanfaat aja. Kita lakuin. Yang sifatnya mencela, ya udah kita lupain aja. Tapi jangan terlalu dipikir banget. Nanti takutnya overthinking. Terus nanti pikiran kita bermain ria-ria sendiri. Itu apa itu bermain ria-ria? Ya nggak tahu. Siapa tahu kita punya imajinasi yang di jadi, luar nalar. Mikirnya jadi negatif ya nanti, yang mau lakuin apa gitu ya. Iya, saking mikir banget kan. Boleh dipikir buat santai, hahaha aja dulu. Endingnya huhuhunya terakhir aja. Kalau nggak kuat nyari teman buat ngobrol. Pokoknya Kang Mas Mbak Yu jangan lupa kalau misalkan lagi bener-bener stuck yang nggak tahu harus ngapain, jangan lupa yang pertama berdoa dulu, yang kedua cari orang yang bisa diajak ngomong. Betul, teman-teman terdekat aja. Teman-teman terdekat. Kalau misalkan nggak bisa teman-teman terdekat nih, kayak udah nggak percaya sama teman-teman terdekat, mungkin bisa cari solusi dengan konsultasi dengan pakarnya yang ahli gitu kan, bisa jadi. Atau mungkin ingin konsultasi dengan guru atau dengan teman-teman yang jauh di mata, LDR video call gitu. Kalau misalkan nggak bisa sekarang, apalagi sekarang kan buat cerita kan banyak ya. Kita tulis di web juga bisa. Kita curhat. Pokoknya jangan dipendem sendiri sih. Betul. Jadi kalau dipendem sendiri nanti
kalau pikirannya ria-ria beria gimana? Nah itu malah bahaya ya. Pokoknya diungkapin lewat apapun itu ya. Apapun itu diungkapin. Pelampiasan misalkan pingin tuh pelampiasan dengan cara teriak-teriak aja kayak di pinggir pantai boleh. Gimana teriaknya? Ya gitu kan. Oke. Pokoknya untuk Mas Bayu semuanya, semoga di tahun 2025 ini berhasil semua. Ya, amin. Sehat semuanya. Amin. Buat kamu Kristi juga thank you udah mampir ya. Ya. Kamu juga semoga berhasil di tahun ini. Amin. Dan semoga Eka juga berhasil di tahun ini. Amin. Apapun yang dicita-citakan. Amin. Nanti tahun depan ketemu lagi jadi orang yang berbeda. Oke, yang lebih bagus ya. Jadi Superman gitu. Atletik gitu. Oh ya. Atletik, ya. Jadi Beamman. Beamman. Ini kurang lagi ya berarti. Lagi agak ngondek. Oh ya, jadi yang lebih baik dari sebelumnya, Siap. dikurang-kurangin yang negatifnya. Siap, terima kasih Bu Dokter. Enggak, saya dokter kecil.